Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah. Wala haula wala quwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan segala nikmat-Nya, terutama nikmat iman, nikmat sehat, nikmat Islam kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali, berjumpa dalam majelis ilmu ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu kekurangan apapun. Tak lupa salawat teriringkan salam, marilah kita senantiasa sanjung dan agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya yaumil hada ala yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah lebih baik, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Pada kesempatan pagi hari ini, Pak Ageng akan membahas materi akidah akhlak tentang akhlaku. Tolong sebelum Pak Ageng mulai kegiatan belajar mengajar ini, kalian siapkan alat tulisnya. Jika nanti ada yang penting, tolong dicatat, karena nanti di akhir ini akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Selamat menyaksikan. Kompetensi inti. Kompetensi inti pada pelajaran akidah akhlak, mata pelajaran akidah akhlak tentang akhlaku ini yaitu menerima, menjalankan dan menghargai ajaran agama yang kita anut. Yang kedua, menerima, menjalankan, menghargai perilaku jujur dan seterusnya, serta memahami pengetahuan faktual, konseptual dengan mengamati, menanya, dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu. Yang berikutnya, menyajikan pengetahuan faktual, konseptual dalam bahasa yang jelas. Terus kompetensi dasar yang harus kita pelajari, yang harus kita laksanakan pada materi pembelajaran pada kali ini adalah menerima kebenaran perintah Allah Subhanahu wa taala untuk memiliki sikap pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana. Yang berikutnya menunjukkan sikap pemaaf, tanggung jawab, adil dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya, menerapkan sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Terus, mengkomunikasikan pengalaman dalam penerapan sikap pemaaf, tanggung jawab, adil, dan bijaksana dalam kehidupan sehari-hari. Peta konsep pada pelajaran hari ini yaitu akhlak terpuji dibagi menjadi 4. Yang pertama pemaaf, yang kedua tanggung jawab, yang ketiga bijaksana, terus yang keempat adil. Yang pertama pemaaf, kita akan membahas tentang pengertian pemaaf, dalil di Al-Quran tentang pemaaf, terus contoh pemaaf dalam kehidupan sehari-hari, terus hikmah pemaaf dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, tanggung jawab. Pengertian tanggung jawab, dalil tentang tanggung jawab di dalam Al-Quran maupun hadis, contoh perilaku tanggung jawab, hikmah tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, bijaksana. Yang pertama, pengertian bijaksana, dalil tentang bijaksana dalam Quran maupun hadis, contoh perilaku bijaksana, terus hikmah bijaksana. Yang berikutnya, adil. Pengertian adil, dalil tentang adil, contoh perilaku adil, serta hikmah berperilaku adil dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mulai pembelajaran, Pak Ageng akan jelaskan dulu tentang pengertian akhlak. Akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk sikap dan tingkah laku, sehingga
kita mengenal akhlak terpuji atau akhlak mahmudah maupun sikap dan tingkah laku buruk yang kita kenal dengan akhlak tercela atau akhlakul majmumah. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan membahas tentang akhlak. Akhlak di sini akhlakul mahmudah atau akhlak yang baik. Akhlak baik yang pertama adalah pemaaf. Pengertian pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf kepada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan untuk membalasnya. Contohnya seperti ini. Mas Akbar dan Mas Rizky Alif Sandi sedang melaksanakan kegiatan olahraga di sekolah. Sedang bermain bola. Tanpa sengaja, Mas Akbar menendang bola mengenai kepalanya Mas Rizky Alif Sandi. Karena merasa bersalah, Mas Akbar langsung meminta maaf kepada Mas Rizky Alif Sandi. Karena Mas Rizky Alif Sandi punya sikap pemaaf, Mas Rizky Alif Sandi langsung memaafkan kesalahannya Mas Akbar tanpa syarat. Nggak boleh ada syarat di sini. Akbar, kamu akan maafkan. Akan saya maafkan, tetapi dengan syarat saya akan lemparkan bola ini ke kepalamu. Itu tidak boleh. Jadi harus memaafkan tanpa syarat. Jadi kalau ada teman yang punya salah kepada kita, ada keluarga yang punya salah kepada kita, ada tetangga yang punya salah kepada kita harus memaafkannya. Jika orang tersebut mau minta maaf kepada kita harus memaafkan. Karena itu adalah salah satu sikap yang terpuji atau akhlak yang terpuji. Yang berikutnya, dalil pemaaf. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 199 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid 'anil jahilin. Yang artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Di sini sudah jelas Allah memerintahkan kita untuk menjadi seseorang yang pemaaf dan untuk mengerjakan yang ma'ruf. Perilaku ma'ruf ini adalah melakukan sesuatu hal yang baik. Perilaku ma'ruf di sini adalah melakukan segala sesuatu hal yang baik. Dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Orang-orang bodoh seperti apa yang dimaksud dalam ayat ini? Orang-orang bodoh yang jika punya kesalahan tidak mau meminta maaf, dan orang-orang yang bodoh ketika dimintai maaf tidak mau memaafkan. Itu termasuk orang yang bodoh. Jadi kita tidak boleh seperti itu. Jadi kalau ada yang kita melakukan kesalahan, kita harus meminta maaf. Dan seharusnya yang dimintai maaf mau memaafkan. Seperti itu. Terus hadis tentang pemaaf yang diriwayatkan oleh Muslim berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma naqasat sadaqatu min mali wa ma zadallahu abdan bi'afwi illa izza wa ma tawadu'a hudullahi illa rafa'ahu Allah. Yang artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi orang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Serta tidaklah seseorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia akan meninggikan derajatnya di dunia sampai nanti di akhirat. Kita harus garis bawahi bagian pemaaf di sini, yaitu
Tidaklah Allah menambahkan bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya kepada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan di akhirat. Jadi bagi orang yang mau saling memaafkan, orang yang salah mau meminta maaf, orang yang dimintai maaf mau memaafkan, berarti orang-orang tersebut akan mendapatkan kemuliaan di dunia sampai di akhirat, itu janjinya Allah. Karena orang-orang tersebut mendalami sifat Allah atau asmaul husna Allah, yaitu al-afu, yang maha pemaaf. Jadi kita sesama muslim, jika ada yang salah, kita mohon maaf kepada orang tersebut, dan seharusnya juga kita akan memaafkan kesalahan orang tersebut tanpa syarat dan tanpa balas dendam, seperti itu. Sikap pemberi maaf jauh lebih mulia dibandingkan sikap meminta maaf. Kenapa bisa seperti itu? Karena orang yang meminta maaf berarti orang tersebut punya kesalahan, dan orang yang memberi maaf, orang tersebut lebih mulia karena dia tidak ada syarat untuk memaafkan orang lain tanpa syarat, nggak boleh balas dendam. Dan biasanya akan seperti ini. Contohnya tadi Mas Akbar sama Mas Alif. Mas Akbar meminta maaf kepada Mas Alif. Karena Mas Alif mau memaafkan Mas Akbar, Mas Alif nanti biasanya, contohnya seperti ini, Mas Akbar, Mas Alif, tadi kan saya nggak sengaja nendang bola, ngenain kepala kamu. Sebagai tanda permohonan maaf saya kepada kamu, saya traktir kamu mie ayam sama es campur. Seperti itu. Jadi di sini lebih mulia orang yang memaafkan. Karena biasanya orang yang memaafkan akan mendapatkan sesuatu hal dari orang yang meminta maaf. Seperti itu. Berikutnya, menjadi seorang pemaaf mudah menahan dan melupakan segala kesalahan orang lain memang tidak mudah. Namun, justru hal tersebut merupakan buah dari keimanan dan ketakwaan yang sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha dan berlatih menjadi seorang pemaaf. Berikutnya, hikmah pemaaf. Seseorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang baik dari orang yang dimaafkan. Seperti yang Pak Agung tadi bahas di atas, Mas Sandi dapat perlakuan baik dari Mas Akbar karena Mas Sandi sudah mau memaafkan Mas Akbar dengan membelikan Mas Sandi mie ayam dan es campur. Yang kedua, orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahmi. Mas Sandi dan Mas Akbar terjalin silaturahmi ukhuwah Islamiyah yang baik karena Mas Akbar mau meminta maaf kepada Mas Sandi dan Mas Sandi mau memaafkan kesalahannya Mas Akbar. Yang berikutnya, sikap pemaaf menunjukkan seseorang tersebut bertakwa. Ayo, siapa yang tahu definisi takwa? Sambil mengingat, takwa adalah menjalankan segala perintah Allah serta menjauhi segala larangan Allah. Seperti itu. Jadi orang yang mau meminta maaf dan orang yang mau memaafkan berarti dia punya sifat yang bertakwa kepada Allah. Karena orang yang bertakwa kepada Allah kelak di akhirat akan mendapatkan pahala dan digantikan dengan kenikmatan di dalam surga. Jadi kita harus menjadi seorang yang saling memaafkan. Materi yang berikutnya adalah tanggung jawab. Berhubung kita seorang pelajar, jadi tanggung jawab di sini adalah tanggung jawabnya seorang pelajar. Definisi tanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap tingkah laku atau perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja,
Tanggung jawab juga berarti berbuat sesuatu sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab sangat erat kaitannya dengan kewajiban. Jadi seseorang yang mempunyai sikap tanggung jawab erat kaitannya dengan kewajiban. Contohnya, kita sebagai seorang muslim punya tanggung jawab yaitu menjalankan ibadah wajib sholat 5 waktu sehari semalam. Karena kita harus bertanggung jawab, itu akan menjadi kewajiban. Ayo, siapa yang tadi menjalankan sholat subuh berjamaah di masjid? Tunjuk jari. Oke, semuanya pintar. Anak laki-laki itu insya Pak Ageng harap kalau bisa bersama-sama sholat berjamaah di masjid ataupun di musola untuk menjalankan ibadah sholat wajib berjamaah. Yang berikutnya, tanggung jawab merupakan perwujudan sikap yang amanah. Jadi seseorang yang punya sikap tanggung jawab berarti dia amanah dalam menjalankan kewajiban atau tanggung jawab yang diembannya. Contohnya seperti ini. Mas Ivaldo ditunjuk sebagai ketua panitia peringatan Hari Besar Islam Maulid Nabi Muhammad SAW. Dia menunjuk anggota-anggotanya yaitu seksi konsumsi, seksi perlengkapan, seksi humas dan lain sebagainya. Di sini ada tupoksi, ada pembagian tugas yang harus dilaksanakan sebagai seksi perlengkapan tugasnya apa saja, seksi humas tugasnya apa saja, seksi konsumsi tugasnya apa saja. Jadi di situ harus mengemban amanah dengan baik dan benar. Contohnya di sini jika ada seseorang tugasnya tidak dilaksanakan dengan baik, maka kelak tidak akan dipakai lagi. Contohnya Mas Ito dipasrahi mengemban tanggung jawab, mengemban amanah sebagai seksi humas, yaitu membagikan undangan kepada lingkungan musola-musola masjid-masjid di lingkungan desa sekitar. Karena ada kesalahan teknis di sini, sehingga Mas Ito tidak membagikan undangan tersebut, sehingga jamaah musola atau masjid tersebut tidak menghadiri pengajian tersebut karena merasa tidak diundang. Jadi di sini Mas Ito kurang punya rasa tanggung jawab karena tidak menyampaikan undangan yang seharusnya disampaikan sehingga berimbas kepada jamaah musola atau masjid tersebut yang tidak menghadiri pengajian tersebut. Terus tanggung jawab adalah kewajiban yang harus dilaksanakan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukan. Contohnya seperti ini. Jika anak-anak bermain bola di lapangan, terus menendang bola ke arah kelas dengan keras, tanpa sengaja bola tersebut mengenai kaca ruang kelas. Bagaimana seharusnya anak-anak ini bertanggung jawabnya? Ayo, seperti apa? Nah, tanggung jawab ini adalah konsekuensi yang harus kita lakukan akibat perbuatan kita. Jadi anak-anak harus mengganti kaca yang pecah tersebut. Itu berarti anak-anak yang melakukan olahraga sepak bola tersebut, yang memecahkan kaca tersebut, bertanggung jawab mengganti kaca tersebut dengan kaca yang baru. Dengan belajar kita telah bertanggung jawab terhadap kewajiban kita. Jadi makna dari tanggung jawab sering dikaitkan dengan kewajiban. Makna tanggung jawab dalam hal ini adalah tanggung jawab terhadap kewajiban kita. Jadi kita harus bertanggung jawab dengan kewajiban kita. Karena kita seorang muslim, kita harus bertanggung jawab. Karena kewajiban kita adalah melaksanakan sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, berperilaku baik kepada sesama muslim maupun non-muslim, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus bertanggung jawab melaksanakan hal-hal tersebut dengan sebaik mungkin. Tanggung jawab menjadi ciri manusia yang beradab. Karena tanggung jawab menyadarkan akibat baik dan buruk perbuatannya. Sikap tanggung jawab harus dibiasakan setiap hari dengan cara yang pertama, selalu mengingat Allah bahwa segala perbuatan dilakukan dunia akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Contohnya kalau kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita, bukan milik kita, kelak kita di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Contohnya Mas Ivaldo mengambil mangga punya tetangga tanpa meminta, tanpa permisi.
kelak di akhirat Mas Ivaldo akan diminta pertanggungjawaban dan akan didatangkan beberapa saksi untuk mempertanggungjawabkan perbuatan selama hidup di dunia. Terus menyadari betapa beratnya amanah yang diberikan kepada manusia. Jadi amanah yang kita emban ini sangat luar biasa banyak, tetapi jika kita menjalankannya dengan ikhlas, tulus, kewajiban-kewajiban tersebut akan terasa ringan. Karena sesuatu yang terbiasa akan terasa ringan. Berikutnya, menyadari akibat buruk yang timbul dari sikap tidak bertanggung jawab. Jadi seseorang yang tidak punya rasa tanggung jawab akan mendapatkan hal-hal buruk. Yang pertama, dia tidak akan dipercaya oleh orang lagi. Tidak dipercaya sama orang. Kalau orang sudah tidak dipercaya sama orang lain, berarti orang tersebut tidak bermanfaat buat orang banyak. Berikutnya, berani mengakui kesalahan atau kekurangan sendiri. Karena kita bertanggung jawab, maaf Pak, ini contohnya seperti ini, maaf Pak, ini salah saya. Kekhilafan saya dalam pengerjaan tugas yang kurang maksimal, sehingga saya tidak mengerjakan tugas dengan baik dan benar. Itu punya rasa salah, mau mengakui kesalahan, mau mengakui kekurangan diri sendiri. Berikutnya, siap menerima risiko apapun dari kesalahan yang dilakukan. Contohnya, jika anak-anak kelas 6 MI Nurul Hidayatwarjo ini diberikan tugas sama Pak Agung maupun guru yang lain, tetapi ada beberapa anak yang tidak mengerjakan tugas tersebut, jadi ada konsekuensinya. Konsekuensi apa yang akan ditanggung oleh anak-anak tersebut? Nanti akan ada kebijakan dari guru masing-masing. Contohnya, akan disuruh, contohnya jika tidak berdoa dengan baik dan benar, akan bertanggung jawab, dia akan harus berdoa sendiri. Jika tidak mengerjakan soal, akan disuruh mengerjakan tugas, mengerjakan soal tersebut, terus akan mendapatkan sanksi seperti membersihkan lingkungan kelas atau menyapu kelas. Seperti itu. Dalil tentang tanggung jawab, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Mudatsir ayat 33. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin bima kasabat rahina. Yang artinya, setiap orang bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Jadi kita akan bertanggung jawab, dimintai pertanggungjawaban atas segala apapun yang telah kita lakukan. Terus hadis tentang tanggung jawab yang diriwayatkan oleh Mustafa Alaih atau Bukhari Muslim yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seseorang penguasa adalah pemimpin, seorang suami adalah seorang pemimpin, pemimpin seluruh keluarganya. Demikian pula seorang istri adalah pemimpin atas rumah suami dan anaknya. Kalian adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinan kalian. Seorang pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang dipimpin. Contohnya Pak Kepala Desa. Kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang diembannya, yaitu masyarakat desa. Seorang suami akan dimintai pertanggungjawaban atas istri dan anak-anaknya. Contoh, istri dan anak-anaknya tidak sholat, kelak di akhirat suaminya akan dimintai pertanggungjawaban. Kenapa? Anak dan istrimu tidak menjalankan ibadah sholat dan seterusnya. Jadi kita harus bertanggung jawab. Sebagai pemimpin, kita akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kita pimpin, dan seharusnya ketika kita menjadi seorang pemimpin, kita harus berperilaku adil serta bijaksana. Karena kelak di akhirat, kita akan mendapatkan balasan atas apa yang kita lakukan di dunia. Dalil-dalil di atas sudah jelas bahwa kita sebagai manusia yang hidup di dunia ini memiliki sebuah tanggung jawab yang cukup besar yang harus kita laksanakan sepanjang hayat. Hingga hidup setelah mati akan ditanyakan tentang apa yang dilakukan di bumi selama kita hidup. Seperti yang Pak Agung balas tadi, kita harus bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan. Kita akan mempertanggungjawabkan perilaku-perilaku tersebut di akhirat. Jadi mumpung nyawa masih di kandung badan, kita melakukan hal-hal yang baik, kita membantu orang, menolong orang, menjalankan ibadah sholat 5 waktu dengan
khusyuk, dengan ikhlas, syukur-syukur bisa berjamaah. Jadi kelak di akhirat kita tidak akan mendapatkan balasan yang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Hikmah tanggung jawab yang pertama, seseorang yang mempunyai sikap tanggung jawab, dia akan dipercaya orang lain. Yang kedua, menjadi manusia yang berguna. Seseorang yang bertanggung jawab akan menjadi manusia yang berguna. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang berguna bagi orang lain. Contohnya Mas Abu Hamid. Karena dia seseorang yang bertanggung jawab, dia ditunjuk menjadi imam jamaah Yasin bapak-bapak. Seperti itu. Karena Mas Abu Hamid punya rasa tanggung jawab, jadi dia bermanfaat buat orang banyak dan bisa berguna buat orang banyak. Berikutnya, memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jelas, karena kalau jadi seseorang yang bertanggung jawab, pasti akan mendapatkan pahala dari Allah. Bertanggung jawab, melaksanakan tanggung jawab tersebut dengan sebaik-baiknya, karena itu adalah suatu kewajiban. Jadi kita akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu contoh anak yang sedang mengaji, karena tanggung jawab seorang hamba kepada Allah salah satunya adalah sholat, mengaji, membaca Al-Quran, berpuasa di bulan Ramadan, dan berperilaku baik kepada sesama muslim, dan lain sebagainya. Seseorang anak kecil yang bermain dengan alat-alat permainnya, jika selesai bermain, seharusnya alat-alat tersebut, permainan-permainan tersebut dikembalikan ke tempatnya, disusun kembali dengan rapi, sehingga tidak dimarah oleh ibu. Terus ketika ada seorang teman kalian yang meminjam buku di perpustakaan, terus buku tersebut mengalami sobek, kita harus memperbaiki, membenarkan buku tersebut sehingga tidak sobek lagi, karena kita punya rasa tanggung jawab. Itu semua merupakan contoh tanggung jawab. Sekarang sebutkan contoh tanggung jawab kalian sebagai seorang pelajar. Contohnya apa aja? Ayo. Yang pertama, mengerjakan tugas dengan baik dan benar, mengerjakan PR, berbakti kepada ayah ibu, berbakti, sopan santun kepada guru, dan lain sebagainya. Di bawah ini ada latihan. Setelah ini, Pak Ageng harap kalian bisa mengerjakan soal latihan di bawah ini. Jenis perilakunya pemaaf dan tanggung jawab. Perilaku pemaaf di madrasah seperti apa? Perilaku tanggung jawab di madrasah seperti apa? Perilaku pemaaf di rumah seperti apa? Dan perilaku tanggung jawab di rumah seperti apa? Terus peristiwa saat ada teman yang refleksi di sini, ada refleksi. Ada peristiwa saat ada teman yang meminjam penggaris sama kamu, sama kalian, dan tidak dikembalikan, tanggapan kamu akan seperti apa? Terus saat kalian mendapatkan tuduhan dari teman kalian tentang kehilangan barang di dalam kelas, tanggapan kalian seperti apa? Tolong nanti dibahas, diisi di kolom tanggapan. Nanti Pak Ageng tunggu jawabannya, terus dikumpulkan di kantor. Terus ada tugas-tugas di bawah ini, tolong juga nanti dijawab dengan benar, seperti bentuk sikap pemaaf serta tanggung jawab sebagai ketua kelas, bentuk sikap pemaaf dan tanggung jawab sebagai seorang muslim terhadap orang tua. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Kita tadi sudah membahas tentang pemaaf dan tanggung jawab. Kita harus melaksanakan sikap pemaaf dan tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, karena sebagai seorang muslim kita harus menjadi seorang pemaaf dan tanggung jawab, karena apapun yang kita laksanakan di dunia ini kelak di akhirat akan dimintai pertanggungjawaban. Sekian materi dari Pak Ageng. Jika ada salah-salah kata, kepada anak-anak sekalian Pak Ageng mohon maaf, kepada Allah mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.